Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film legendaris dari DreamWorks, yaitu Kung Fu Panda. Film yang sudah memasuki babak keempat ini rupanya menyimpan sebuah legacy atau mungkin warisan yang merusak. Sebuah warisan dari Master Oogway yang diam-diam menciptakan villain yang ada dalam universe ini. What? Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Kung Fu Panda menjadi salah satu film animasi yang memiliki fanbase terkuat. Berkat ceritanya yang bisa relate dengan orang dewasa dan look animasinya yang bisa menggait penonton anak-anak, membuat film ini banyak digemari. Siapa sangka ternyata film ini telah menipu kita semua. What? Apalagi oleh karakter yang selama ini kita anggap sebagai karakter yang baik, yaitu Mr. Oogway. Sebagai reminder, Kung Fu Panda menceritakan tentang Po, seekor panda yang sangat fanatik pada martial art, pada Kung Fu ya, yang memang itu menjadi salah satu hal yang cukup besar di kampungnya, yaitu Valley of Peace. Po ini sangat excited ketika pada suatu hari akan ada pengumuman siapa yang akan menjadi The Dragon Warrior, atau sosok yang dipilih akan mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas. Namun siapa sangka di antara kandidat yang sudah ada, yaitu The Various Five, ternyata yang terpilih adalah Po, panda gendut yang bahkan tidak bisa melakukan satu teknik kungfu pun. Semua orang bingung, semua orang bertanya-tanya mengapa Po dipilih untuk menjadi Dragon Warrior. Namun mereka tidak bisa membantah karena ini adalah wahyu yang telah diucapkan oleh Master Oogway, sosok yang paling disegani di sana. Nah, Master Oogway digambarkan sebagai sosok yang bisa mengatasi semua masalah. Dia adalah masternya. Dia bisa memberikan kedamaian di Valley of Peace. Namun, jika kalian menonton film ini lagi dan lagi, kalian pasti menyadari deh bahwa Master Oogway lebih banyak membuat masalah dibanding menyelesaikannya. What? Dia lebih banyak membuat suasana menjadi kacau dibandingkan memberikan solusi. Nah, Lee dari The Film Theory sudah memiliki 3 alasan utama mengapa Master Oogway sebenarnya adalah pihak yang menyebabkan para villain terlahir ke Valley of Peace ini. BTW, sekarang host The Film Theory itu bukan Matt Pat lagi loh guys, udah diganti sama temennya yaitu Lee. Oke, menurut Lee ini dari Film Theory, itu dia meyakini bahwa Master Oogway sebenarnya tidak baik seperti yang kita pikirkan selama ini. Menurut Lee dari The Film Theory, ada 3 kesalahan besar yang dilakukan oleh Master Oogway sehingga membuatnya bisa dikatakan lebih jahat dibanding para villain yang ada di universe ini. Bahkan, The Film Theory mengakui bahwa banyak villain yang lahir dari kesalahan yang dibuat oleh Master Oogway sendiri. Kesalahan apa saja itu? Yang pertama adalah kebohongan mengenai The Dragon Warriors. Kedua adalah dari bagaimana dia mengajari murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah warisan yang dia turunkan pada murid-muridnya bukanlah sesuatu yang baik. Terdengar berlebihan, tapi semua kesalahan itu memang baru kita sadari setelah dewasa ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu deh. Kita mulai dulu dari kebohongan mengenai The Dragon Warriors. The Dragon Warriors dalam film Kung Fu Panda merujuk pada sebuah gelar tertinggi bagi pendekar Kung Fu yang dipilih langsung oleh Master Oogway untuk menguasai gulungan naga. Saat orang itu terpilih, maka dia akan dikaruniai dengan kekuatan yang tidak ada batasnya alias unlimited. Tujuan dari dipilihnya The Dragon Warrior salah satunya adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian tempat tinggal mereka, yaitu The Valley of Peace. Namun kemudian dalam babak klimaksnya, kita diperlihatkan bahwa cerita atau legenda mengenai The Dragon Warriors hanyalah omong kosong, alias omon-omon doang. It's all fake. Saat gulungan naga dibuka, ternyata tidak apa-apa di sana. Hanya ada pantulan dari Po yang mencerminkan dirinya sendiri. Well, pesan utama dari film ini memang lewat legenda The Dragon Warriors bahwa untuk menjadi seseorang yang hebat, jadilah diri sendiri, bukan berusaha untuk menjadi orang lain. Menggali potensi yang ada dalam diri sendiri itu jauh lebih baik daripada meniru perbuatan orang lain yang bahkan belum tentu benar. Nah, saat kita masih kecil, pesan moral ini memang sangat menyentuh, memberi motivasi pada kita semua. Tapi setelah kita dewasa, kita malah jadi berpihak pada Tai Leng gak sih? Selama ini dia telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seorang pendekar naga sejati, namun ternyata legenda itu bahkan tidak nyata. Semua itu bohong. Atau analogi tepatnya mungkin kita dijanjiin untuk mendapat nilai bagus pas ujian, kita udah belajar, mengerti konsep dan rumus, tapi ternyata gurunya tuh tetap ngasih nilai jelek hanya karena lu tuh punya vibe yang kurang enak gitu di mata guru itu. Aneh dan menjengkelkan kan? Nah itulah yang terjadi pada Tai Leng.
Tai Leng ini adalah villain utama dari Kung Fu Panda pertama ya. Jadi tak kenapa setelah kita dewasa, kita kok malah lebih relate sama Tai Leng. Tai Leng adalah karakter yang secara alami memang telah memiliki bakat untuk menjadi seorang pendekar kungfu sejati. Ibaratnya diajarin A sampai B, dia udah paham dari A sampai Z. Keren banget emang Tai Leng ini. Karena bakatnya ini, dia adalah kandidat terkuat untuk menjadi seorang pendekar naga alias The Dragon Warriors. Dia berlatih terus-menerus, bahkan hingga melukai fisiknya sendiri. Namun, saat hari itu tiba, Master Oogway hanya menggelengkan kepala, menolak Tai Leng untuk menjadi pendekar naga tanpa menjelaskan alasannya. Inilah yang menyebabkan Tai Leng murka karena semua latihan, kerja keras, dan dedikasi yang dia lakukan sama sekali tidak berarti. Seharusnya, kalaupun Master Oogway merasa tidak cocok dengan Tai Leng, setidaknya dia ngasih penjelasan gitu, supaya Tai Leng itu bisa paham. Master Oogway harusnya menenangkan dia, beri dia pengertian gitu. Sementara sekarang, Master Oogway menolaknya tanpa ada penjelasan yang pasti. Hingga saat ini, Tai Leng mungkin masih tidak paham kenapa Master Oogway menolaknya. Bayangkan jika Master Oogway memilih untuk menenangkannya atau setidaknya memberikan penjelasan. Mungkin sekarang setidaknya Tai Leng ini bisa tergabung dalam The Various Five dan menjadi pria yang sangat tenang. Mungkin dia bisa berteman atau bahkan menjadi jodoh untuk Tigress, ya nggak sih? Emang gara-gara si Master Oogway nih, semuanya tuh jadi kacau. Dan kalau misalnya kalian nonton The Legends of Awesomeness, spin-off dari Kung Fu Panda, yang berupa serial, animasi, banyak karakter yang juga muncul gara-gara kebohongan soal The Dragon Warriors ini. Ya, The Legend of the Dragon Warrior telah melahirkan banyak villain. Ada Kim the Invincible, dia adalah villain yang berpetualang ke seluruh negeri hingga ke Cina hanya untuk bisa mengalahkan The Dragon Warrior. Kemudian ada Han Dun, penjaga Tai Leng waktu di penjara yang mengalami banyak kesialan dan nasib naas, di mana dia menganggap semua itu terjadi karena The Dragon Warrior. Ada juga Quan the Unkillable, berusaha untuk mencari dan memusnahkan The Dragon Warrior untuk ketenaran. Bahkan dari keluarga kerajaan ada The Emperor's Advisor yang sengaja menamakan dirinya sebagai The Dragon Warrior untuk mendapatkan tahta kerajaan. Sebenarnya masih banyak villain yang bermunculan karena hadirnya legenda dari The Dragon Warrior ini. Ketika muncul pahlawan, muncul juga para villain atau penjahat yang ingin memusnahkan semuanya. Sebuah kebohongan yang diagung-agungkan hingga menyebabkan banyak orang terluka. Oke, sekarang kita masuk ke alasan yang kedua kenapa Master Oogway adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya banyak villain di Valley of Peace, yaitu cara mengajarnya. Oke guys, disadari atau tidak, cara mengajar Master Oogway sebenarnya telah menyakiti hati banyak orang. Salah satunya adalah karena dia tidak pernah menjelaskan kenapa seseorang itu diterima atau ditolak. Semuanya tuh kayak ambigu gitu. Dan dia tuh malah terkesan tidak memberikan kesempatan pada orang lain yang memang berbakat. Ya, Tai Leng adalah contoh pertama dan yang paling sempurna. Seperti yang disebutkan sebelumnya, seandainya saja Master Oogway bisa menjelaskan alasan pada Tai Leng dengan baik, mengapa dia tidak bisa menjadi The Dragon Warrior, mungkin sekarang Tai Leng bisa masuk ke dalam geng The Various Five. Namun tentu saja dia merasa dikhianati karena usaha dan kerja kerasnya selama ini tidak membuahkan hasil apapun. Alhasil dia jadi murka dan merusak apapun yang ada di sekitarnya. Dan percaya atau tidak, Tai Leng bukanlah satu-satunya murid yang dikecewakan oleh Master Oogway. Dalam seriesnya ada satu karakter bernama Feng Huang. Feng Huang ini sama kayak Tai Leng. Dia memiliki bakat alami untuk menguasai Kung Fu. Bahkan kehebatannya ini diakui sendiri oleh Master Oogway. Namun suatu hari, Master Oogway menganggap dia sebagai orang yang sombong hanya karena Feng Huang ini ingin mengajaknya duel alias tanding. Nih, pertama, di sini Feng Huang itu hanya ingin bertanding antara murid dan pengajar. Bukan mau ngebunuh, bukan mau ngapain, tapi ingin mengetes aja gitu. Apanya? Kekuatannya dong. Nah, kenapa Master Oogway bisa setakut itu gitu kan? Bahkan fan teoris ini tuh mulai berpikir bahwa Master Oogway ini tuh tidak mau tersaingi. Dia tidak ingin ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Tai Leng hebat, cuma sengaja dibikin jadi villain supaya orang-orang tidak menyukainya. Sekarang ada Feng Huang, dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa kungfu melebihi Master Oogway, malah dibikin seolah dia jahat juga. Bahkan di sini Master Oogway itu udah nyiapin kandang khusus spesifik berbentuk burung hantu untuk mengurung Feng Huang. Rasanya dia tuh emang gak mau deh ada orang yang lebih hebat dari dirinya sendiri. Dan sama seperti pada Tai Leng, Master Oogway sama sekali tidak berusaha untuk menjelaskan pada Feng Huang apa yang sebenarnya dia takutkan atau apa yang sebenarnya terjadi. Ada juga villain yang bernama Tao Tai. Beda sama seperti villain yang lain, Tao Tai ini sebenarnya kurang memiliki bakat di bidang kungfu. Bahkan dia tidak jago sama sekali, namun dia tuh pintar. Tao Tai ini bisa merangkai mesin hingga orang-orang tuh bisa memakai mesinnya itu bisa lebih gampang gitu ketika bertarung dengan kungfu.
Perpaduan antara kungfu dan modernisasi dari robot atau mesin adalah kombinasi yang ciamik alias perfect. Tapi ternyata Master Oogway menolak ide ini mentah-mentah. Dia tidak suka mesin, dia tidak suka jika kungfu dicampur adukan dengan modernisasi. Alasannya karena katanya jika dicampur adukan seperti itu maka itu akan mengurangi kemurnian dari kungfu. Akan membuat kungfu itu kayak tidak original lagi gitu. Alah, alasan. Bilang aja lu gak mau takut tersaingi kehebatannya kan, pakai bawa-bawa kungfu segala. Hasilnya apa? Ya seperti yang lainnya, Tao Tai akhirnya berubah menjadi jahat karena usahanya sama sekali tidak diapresiasi. Dari beberapa karakter yang kita paparkan ada satu kesamaan ya yang melekat dari Master Oogway, sehingga bisa dibilang dia adalah guru atau master yang buruk. Apa itu? Dia tidak pernah ingin mendengar muridnya sendiri. Dia anti sama yang namanya diskusi. Tipikal guru-guru yang kaku, bukan Gen Z gitu ya, yang asik. Dia tuh gak bisa menjelaskan kekurangan dari seseorang atau kelebihan dari seseorang. Sulit juga untuk mengapresiasi. Tiba-tiba udah di cut off gitu aja. Oke guys, kita masuk ke alasan terakhir kenapa Master Oogway adalah penyebab dari lahirnya banyak villain hingga menimbulkan lingkaran setan yang tidak berkesudahan. Alasan ini berkaitan dengan murid Master Oogway yang paling dia sayangi, yaitu Shifu. Percaya atau tidak bahwa sifat buruk dari Master Oogway ini telah diwariskan pada Shifu. Makanya disebut sebagai lingkaran setan yang tidak berkesudahan karena praktik ini tuh terus dilanjutkan ke generasi berikutnya. Shifu benar-benar tidak melakukan apapun saat Tai Leng ditolak oleh Master Oogway. Dia tidak berusaha menenangkannya ataupun juga memberikan penjelasan. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi ya di flashback, hubungan antara Shifu dan Tai Leng itu udah kayak ayah dan anak loh. Shifu dengan cinta sepenuh hati dan cinta sepenuh jiwa mengajari Tai Leng sedikit demi sedikit hingga dia menjadi pendekar sejati yang hebat dan kuat. Namun apa yang terjadi kemudian? Saat Tai Leng ditolak oleh Master Oogway, Shifu seolah tidak memiliki rasa kasih sayangnya lagi. Dia membiarkan Tai Leng berkembang dan tumbuh menjadi seorang villain. Well, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan Shifu juga ya, karena legacy atau datangnya ini tuh ya dari Master Oogway gitu. Master Oogway yang telah merusak hubungan erat antara Shifu dan juga Tai Leng. Tidak hanya itu, kita kemudian kenal dengan karakter Tigress yang rupanya tidak bisa menggantikan posisi Tai Leng di hatinya Shifu. Segala sesuatunya tuh kayak serba kurang gitu di matanya si Shifu. Serba kurang, serba salah, tanpa ada komunikasi yang jelas, persis seperti yang selalu dilakukan oleh Master Oogway. Rantai ini terus berlanjut, namun untungnya Tigress tidak berubah menjadi villain ya seperti Tai Leng. Tapi ngomongin soal Tigress dan anggota The Various Five lainnya, mereka juga memperlakukan Po seperti tai alias treat him like a shit pas mereka tahu kalau Po ini adalah The Dragon Warrior yang terpilih. Ingat kan bagaimana buruknya perlakuan mereka pada Po saat Po ini mulai tinggal di Jade Palace. Dan bahkan dalam salah satu scene, kita bisa melihat bahwa mereka tuh telah menyiapkan kurungan atau kandang yang sama seperti ketika Oogway yang akan mengurung Feng Huang. Bedanya cuma dibentuk aja. Kalau Feng Huang itu kan bentuknya burung hantu. Kalau di sini ini bentuknya ya panda, sama seperti Po. Jadi emang apa ya, sifat buruk pengajaran dari Master Oogway ini tuh kayak terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Apakah juga termasuk Po? Oh tidak mungkin, dia kan orang terpilih. Tapi tidak guys, ternyata Po ini juga mewarisi sifat yang sama. Dalam series The Legend of Awesomeness, beberapa kali Po ini tuh terlihat tidak ingin tersaingi atau tidak ingin kalah kuat dari yang lain. Misalnya saat dia bertemu dengan Peng, keponakan dari Tai Leng. Ternyata Peng ini tuh sama punya bakat alami dalam kungfu juga seperti Tai Leng. Bahkan jago banget, dia tuh bibit unggul banget gitu. Tapi apa yang terjadi? Po ini tuh merasa cemburu, benar-benar tidak ingin kalah saing sehingga dia bilang bahwa Peng ini tidak cukup baik. Sengaja merusak mental si anak itu. Gimana kalau misalnya Peng ini jadi the next Tai Leng? Kan serem ya. Terus juga dia pernah bertemu dengan 3 babi yang pengen belajar gerakan rahasia atau the secret moves. Nah tapi Po di sini sama sekali tidak mau mengajari mereka dengan alasan ya itu kan katanya rahasia, secret moves. But anyway, sikap Po yang seperti itu sebenarnya terasa cukup ironis ya, mengingat bahwa Po ini kan sebenarnya lahir dari kalangan biasa. Tapi kenapa ketika ada orang biasa yang ingin belajar kungfu padanya dia malah nolak? Jangan sampai deh sikap mereka malah jadi bumerang. Semua ini gara-gara Master Oogway yang telah melahirkan sistem lingkaran setan yang tidak berkesudahan.
Oke guys, itu dia teori gelap film DreamWorks. Gak nyangka ya, ternyata Master Oogway ini adalah seorang pembohong yang handal. Apakah kalian suka dengan teori ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.